nggak ngerti juga eh, teman-teman buat seperti itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau kita memahamin dari konteks karya ilmiah nggak ada masalah. Nah, di pertemuan ketiga ini kita sudah udah komplit untuk mensubmit ke tugas tiga ini dalam bentuk tugas. Namun ada beberapa catatan yang akan saya berikan. Saya akan lihat coba apakah Bapak Ibu udah upload ke tugas ketiga atau belum. Oke, untuk saat ini belum ada tugas 3 ya, tugas 4 ya. Oke, misi kosong, nggak ada masalah. Nah, jadi untuk tugas ketiga ini dalam bentuk jurnal saya akan kasih sedikit catatan yang telah saya terima sebelumnya dari Bapak Ibu. Tunggu ya, UT. Karya ilmiah. Sebentar Bapak Ibu, karya ilmiah tugas 1. Oke. Ibu Santi ada ya? Ibu Santi ada nggak di grup? Sudah masuk kah Ibu Santi? Ini Pak, tadi saya sempat keluar karena error ininya. Oke, tapi udah gabung Ibu ya? Sudah Bapak. Oke, ini kita akan coba mereview sedikit punya Ibu ya. Sehingga nanti di tugas 3 Ibu nggak kebingungan lagi karena memang udah bentuknya ini ya. Saya lihat ini sudah oke ya Bu ya. Tunggu sebentar Bu ya. Kok nggak ada catatan yang saya berikan? Oke. Di tugas Ibu Sinta Ibu Santi ya. Oh bukan, tunggu sebentar. Ini Ibu Sinta ya. Ibu Santi, oke. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara disersi studi, oke. Judulnya sudah oke Bapak Ibu Santi, nggak ada masalah. Tinggal ini belum ada tidak ada abstraknya. Nanti coba diisi dengan kata kuncinya Bu Ibu ya. Izin Pak, terakhir yang saya upload sudah ada kalau nggak salah Pak. Oh, tugas keberapa? Tugas 3. Oke, sebentar saya lihat. Apakah itu tugas yang lama? Tugas 2. Tugas 3. Kalau belum lihat ya, tunggu sebentar Ibu. Tugas 3 ini 8. Oke, tugas 3 saya lihat. Oh, saya belum gradingnya. Di gradingnya, saya belum ada senilai sedikit pun, nggak apa-apa. Kita langsung aja jadi dari punya Ibu Sinta dulu ya. Ibu Sinta Lopi Aditya Jabal Nur Maha Bayu Sri Yanti. Oke, Ibu Sinti, oke. Oke. Terkait dengan tugas Ibu ya. Oh iya, betul sekali. Betul, maaf Bu ya. Karena saya belum update rupanya. Tugas 3. Oke. Di tugas 3 ini saya lihat
permasalahannya apa Ibu dari karya ilmiah Ibu ini? Saya belum lihat tujuan penelitiannya, oke. Tapi permasalahannya apa Ibu? Cuma Bapak, permasalahannya saya di sini menganalisis pertimbangan hakim. Ya, Perkara desersi kan mengenai namanya waktu dia meninggalkan dinas. ya, Atau terdakwanya. ya, Di sini dilihat dari terdakwanya dia meninggalkan dinas lebih dari 30 hari, malah hampir setahun. Bapak. iya betul. Cuma permasalahan yang Ibu mau kaji itu apa? Apakah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 87-nya, apakah telah memenuhi unsur dan ada pertimbangan mengenai ininya, pidana tambahan pemecatannya, Bapak. Nah, dari yang kemarin ada catatan saya beri rumusan masalah kan Ibu nggak punya. Nah, apakah ini boleh? Seharusnya Ibu buat di dalam pendahuluan itu ada rumusan masalah. Nah, sementara yang punya Ibu itu sama sekali belum. Makanya Ibu harus buat rumusan masalahnya apa. Seperti itu. Nah, di sini. Ya. Itu, Bapak, untuk rumusan masalahnya itu dimasukkan dalam bentuk naratif apa poin-poin? Poin aja, karena nanti di dalam bentuk poin, misalnya ini contoh Ibu ya, nanti Ibu bisa perbaikin lagi untuk tugasnya. Nah, atau seperti ini satu misalnya, ya, kan sini bisa ada pun yang menjadi permasalahan. Ini udah sharing screen Bu? Belum, Bapak, enggak. Astagfirullah, belum kelihatan ya. Tunggu. Sharing screen-nya kita stop dulu, share Windows. Oke, Sinta. Oke, yang ini aja. Oke, yang ini. Oke. Nah, ini udah Bu ya. Nah, contoh saya buat gini. Dia minimal 2 Bu ya. Makanya perlu Ibu buat apa masalah, rumusan masalah. Karena kalau dari segi penulisan Ibu sudah sesuai dengan dengan yang Ibu terapkan nih dari judul, sudah saya lihat sudah oke. Cuman di kelemahan Ibu belum ada memberikan rumusan masalah. Nah, seperti itu. Jadi nanti Ibu bisa buat rumusan masalah di sini. Ya. Misalnya oke, ini sebenarnya ada di atas Bu ya. Di kalimat ini ada ya. Iya Pak, saya bikin bentuk narasi. Oke, jangan di per poin Ibu ya. Buat per poin. Dah, kemudian untuk metode penelitiannya, oke, sudah ada daftar pustakanya, referensinya sudah ada. Ini kok bisa panjang kali ya daftar pustakanya ya. Tuh, metode penelitian ini adalah bagian dari artikel ini yang menjelaskan pendekatan jenis dan teknis lingkungan. Tujuannya agar membaca metode penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif Bu. Ya Bu ya. Karena kalau dalam penelitian hukum itu ada 2 yang umum digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif atau yuridis empiris. Nah, itu tergantung Ibu. Kalau kajian Ibu ini merupakan penelitian yuridis normatif, artinya Ibu akan mengkaji terkait dengan teori, sistematika hukum, perbandingan hukum, terus kemudian teori putusan hakim. Jadi Ibu akan menggunakan teori itu, teori besarnya. Nanti ini digunakan untuk penelitian hukum, tujuannya adalah membaca, memahami kinerja ilmiah dipakai jenis dalam yang asal hukum. Penelitian hukum normatif, oke.
Oke, ini sudah ada penjelasannya, tinggal tambah juris normatif sebuah penelitian. Teori konsep baru sebagai perspektif masalah yang dihadapi. Oke. Ibu akan membahas terkait dengan teori, karena kalau di dalam penelitian normatif maka ada 4 hal yang perlu dikaji: teori, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan mekanisme struktur hukum. Jadi ada 4 hal yang ibu kaji. Struktur hukum itu termasuk dalam putusan hukum, putusan hakim. Makanya ini udah benar, cuman ini penelitian kualitatif dengan melakukan yudisial. Oke, sorry Bu. Coba ibu ringkas lagi ini. Oke, nggak jadi masalah. Coba ibu ringkas lagi yang di sini saja ibu. Ini panjangan kali, ya. Ini bisa disingkat lagi bu nanti. Oke, hukum bersifat mengikat berupa undang-undang. Oke. Sebenarnya sih, oke, bolehlah, nggak ada masalah. Oke, kemudian analisis hasil. Nah, nanti karena ibu kan sudah membuat ini bu, jadi nanti di dalam hasil dan pembahasan ibu harus buat seperti ini bu. Ini contoh ibu ya. Makanya 1 terkait dengan gini dia. Oke, nah kemudian ibu jelaskanlah ini semua. Ini jangan seperti ini bu, dibentuk saja dalam paragraf, dan ini nggak perlu ibu Usni ini ya, nampaknya tidak perlu lah, karena kalau dalam penulisan karya ilmiah nama pelaku atau korban itu cukup inisial saja ya, tidak perlu lengkap NRP-nya, ini nggak perlu ya ibu ya. Jadi ini nggak perlu, ini lengkap seperti ini, bentuk narasi aja. Nah, jadi nanti ibu setelah hasil pembahasan ada nomor 1, ibu kaji seperti ini. Nah, cuma ini karena ini nggak perlu seperti ini bu ya, dalam bentuk narasi saja ya. Nah ini nggak bisa. Kalau yang ini juga tidak dalam bentuk narasi ini bu ya, jangan per poin. Jadi biar ini kalau kayak gini dia enggak oke. Nah, ini bentuk narasi saja ibu. Terus kemudian pertimbangan yuridis terkait putusan peradilan militer 1A misalnya di Makassar misalnya gitu kan. Nah makanya perlu sebenarnya gini, kalau kita dalam melakukan penelitian harus dilihat urgensi penelitian kita ini apa. Ibu Yati, Bu. Urgensinya penelitian sebelumnya belum banyak kita tentang ini. Semua hanya terbatas di pemeriksaan secara in absentia aja Pak. Oke. Nah, ini sebelum masuk ke situ, di UT apakah ada sidang langsung offline? Seperti ini, ibu kan ngambil karya ilmiah sudah. Apakah nanti ibu ada ujian offline disidangkan? Ibu Santi? Tidak Pak. Tidak ya, jadi selesai. Oke. Nah, urgensi penelitian ibu ini apa sebenarnya? Karena kalau ibu hanya membuat
eh, putusan, pertimbangan putusan itu saya rasa untuk apa ibu ini kan judulnya analisis, artinya ada hal-hal yang bertentangan dengan norma atau bertentangan dengan aturan, seperti itu analisis. Jadi ibu akan berbicara beda dari putusan majelis hakim. Contoh misalnya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras. Tahu Bu ya? Nah, itu ada perdebatan di situ. Contoh perdebatannya apa? Apakah persidangannya di militer atau di sipil? Kerugian militer itu di mana? Ya kan? Kenapa harus disidangkan di militer? Walaupun itu termasuk perkara polisi militer dengan sipil atau koneksitas. Di situ memang ada perkara koneksitas. Namun di perkara koneksitas itu harus juga dipertimbangkan seberapa jauh kerugian negara atau kerugian atau kepentingan militer di situ. Nah, itu dia. Harus dipertimbangkan seberapa jauh kerugian negara atau seberapa dalam militer itu terlibat di dalam situ. Artinya gini, kalau perkara koneksitas itu yang dilakukan bersama-sama dengan sipil, contoh seorang tentara mencuri, kira-kira kalau tentara itu diadili di peradilan sipil akan membuka rahasia negara nggak? Bu Santi? Hah? Kira-kira kalau misalnya dalam perkara Andri Yunus itu aktivis kontras yang disiram air keras, kira-kira kalau ditaruh di peradilan sipil seberapa besar kerugian militer, keterlibatan militer di situ, atau kerahasiaan negara di situ? Menurut Ibu, ini contoh. Makanya saya nggak tahu ini urgensinya apa gitu. Tapi kalau misalnya Ibu mengambil kasusnya Andri Yunus, perdebatan hukumnya sudah ada. Seperti misalnya yang seperti saya bilang tadi, kalau kita ingin membuat judul itu kan harus das Sein das Sollen. Nah, kalau kasusnya Andri Yunus terhadap penyiraman air keras itu memiliki das Sein dan das Sollen atau urgensinya. Urgensinya itu apa? Apa yang menjadi perdebatan di dalam kasus penyiraman air keras itu? Satu, apakah peradilan militer berwenang mengadilin perkara penyiraman air keras? Itu satu. Kedua, apa yang menjadi pertimbangan perkara ini harus disidangkan di dalam peradilan militer, bukan peradilan umum? Itu ada dua di situ. Dan itu yang menjadi perdebatan. Dan itulah makanya adanya das Sein dan das Sollen, saya bilang kalau dari awal-awal pertemuan. Seperti itu, Ibu. Nah, kalau ini saya mau tanya ke Ibu, urgensinya di mana? Apakah di dalam putusan yang Ibu baca ini ada yang keliru hakim sehingga hakim memutus seperti dalam putusan ini gitu, Bu? Kira-kira apa? Kalau untuk kekeliruan tidak, Pak, tapi saya lebih menganalisis kesesuaiannya dengan pasal yang didakwakan, Pak. Artinya tidak ada das Sein das Sollen dong. Nggak ada permasalahan di sini. Kalau Ibu mengambil sesuai dengan putusan majelis hakim, itu berarti nggak perlu dianalisis. Yang perlu dianalisis misalnya, ya, keluar lagi dari konteksnya aktivis kontras, misalnya di dalam
perkara hakim memutus dengan nyatakan tidak bersalah dalam peradilan militer, ya kan? Tapi bukti-bukti itu kuat menyatakan bahwa keterlibatan oknum militer. Nah, seperti itu. Jadi hal itu yang bisa menjadi ibu teliti apa alasan hukum sehingga hakim melepas dari perkara, bisa berani melepas seorang prajurit yang sudah terlibat di dalam kasus narkoba misalnya, ya kan? Namun hakim berkata lain, menyatakan bebas, tidak terbukti. Namun di dalam persidangan ada bukti keterlibatan oknum tersebut dalam melakukan jual beli narkoba misalnya, seperti itu. Nah, itu yang bisa ibu teliti. Kalau dari sini ibu karena nggak ada pertentangan, berarti tidak perlu diteliti. Karena kalau dalam penelitian hukum tentunya harus ada yang namanya Datsein dan Datsollen. Itu pertemuan pertama kali sudah saya sebutkan. Harus ada pertemuan Datsein dan Datsollen. Seperti itu. Nah, jadi kalau dengan perkara ibu peradilan militer ini sebenarnya sudah benar, sudah tepat hakim memutus bersalah oknum ini. Artinya nggak perlu ibu teliti lagi di sini, seperti itu. Kecuali misalnya ada kesalahan prosedur atau yang ibu teliti terkait kasus Andre Yunus, si Andre aktivis kontras yang diserang air keras, itu jelas peradilan mana yang memiliki kewenangan dalam perkaranya penyiraman air keras tersebut, militer kah atau umum kah? Nah, itu yang perlu dikaji dari penelitiannya sebenarnya. Nah, kalau ibu permasalahan ibu ini nggak ada, nah, jadi agak rancu kalau ibu tulis seperti ini, bahwa ini kan, nah ini dia, ini kan putusannya aja. Nah, ini keterangan saksi-saksi, apa keterangan saksi-saksi seperti ini? Kecuali memang ada, misalnya dalam perkara yang ibu putuskan ini ada saksi palsu, saksi di bawah sumpah, saksi tidak disumpah, menyatakan tidak ada perkara di sana gitu, itu boleh. Tapi ini kan kalau ini ibu menyalin putusan, bukan analisis. Nah, seperti itu. Ini keterangan terdakwa ini udah ada barang bukti, ini udah apakah pasal 87 ini terpenuhi atau tidak, sesuai tidak yang diputus oleh majelis hakim militer. Kalau sesuai, berarti memang nggak ada permasalahan. Apa yang mau diteliti seperti itu, ibu? Ini kalau kayak gini kan, ibu hanya mencatat ini, memindahkan. Makanya harus ada permasalahan dia di situ, ibu. Lebih lama dari 30 hari unsur keempat. Nah, ini nggak ada dia kesesuaian pertimbangan dalam menjatuhkan. Sesuai. Kalau memang sudah sesuai, ini berarti ya enggak jadi masalah dan tidak perlu diteliti lagi karena sudah sesuai. Seperti itu, ibu. Jadi gimana, bu? Ibu Yanti. Jadi saya bisa perbaiki. Boleh, nggak ada masalah. Sebelum, yang penting jangan sempat habis waktunya. Kalau sama saya mau kapan aja diperbaiki boleh. Yang penting penelitian ibu bagus, gitu. Tapi karena kalau
kalau ini saya nanti luluskan di penelitian keempat, saya beri nilai, nanti saya yang dikasih surat teguran sama UT. Karena kan ini kan akan dibaca lagi oleh mereka. Kalau sama pribadi saya nggak jadi persoalan, ibu nulis seperti paling hanya saya kasih saran. Tapi kalau permasalahan ini sesuai pertimbangan hakim, berarti kan memang tidak jadi masalah. Coba ibu cari lagi putusan-putusan yang memiliki desain dan dasolen. Salah satu tadi kasusnya Andri Yunus, itu nggak apa-apa jadi dibuatkan penelitian. Aktivis kontras itu memang lagi populer. Mungkin kalau ibu buat lebih banyak bahannya tuh, karena masih baru kan. Nah itu aja analisis terkait dengan peradilan militer, apa yang menyebabkan peradilan militer, apa syarat dilakukan di peradilan, di sidang di peradilan militer itu penuh syarat. Peradilan koneksitas, kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan sipil, seperti itu. Ya ibu ya. Jadi gimana bu? Nanti saya perbaikan lagi. Nah, boleh nanti cari-cari lagi. Karena kalau seperti ini udah oke, udah banyak. Cuman itu tadi sampai 50 halaman ya. 30. Nah, ini pun harus dikurangi lagi. Seharusnya dikurangi lagi, nggak sampai ada 50-an. Minimal 15 atau 13 halaman. 15 lah. Oke bu ya. Nanti jadi boleh ibu perbaiki ya sebelum masuk ke tugas 4 ya. Jangan buru-buru dulu bu ya. Oke, itu kita ganti dulu ya. Oke, jangan dulu keluar ibu ya. Ibu. Oke. Sipkan. Oke, sekarang giliran siapa lagi nih? Sekarang ibu. Sekarang Pak Gunawan Wahyudi. Ada? Pak Gunawan Wahyudi. Oke. Pak Gunawan. Pak Gunawan Wahyudi. Pak Gunawan Wahyudi. Aduh, masih kayak gini juga nih bentuknya. Oke. Oke, nanti dihapuskan. Pak Gunawan Wahyudi. Pak Gunawan. Pak Gunawan. Halo Pak Gunawan. Pak Ibu Santi dulu ya. Oke. Diperbaikin ya. Penelitian harus memiliki keurgensian, dasein atau dasolen ya, dan harus penelitian harus memiliki keurgensian, dasein dan dasolen. Udah ada nilai ya. Untuk nilai standar aja ibu ya 70. Nanti coba ibu perbaiki lagi. Untuk di tugas 4-nya ini perbaikan standar saja saya berikan. Pak Ibu Sarah Apriani. Ada? Ibu Sarah. Oke, kita lihat ya sama-sama ibu. Iya Pak. Ibu Sarah Apriani. Oke, sebentar ya. Ini sudah ibu perbaiki atau gimana bu? Sudah Pak, sudah diperbaiki untuk dari komentar dari Bapak. Oke. Ditambahkan. Sudah ditambah.
tambahkannya. Oke, rumah bagian oke. Kita bahas satu-satu dulu sebentar. Saya tunjukkan dulu ke rekan-rekan yang lainnya biar sama-sama bisa melihat ya. Nah ini ya. Ini. Oke. Nah, judul pengelolaan limbah dapur makanan bergizi gratis MBG dalam perspektif perlindungan dan penegakan hukum lingkungan. Oke. Dari latar belakang kemarin sudah beritahu ada tujuan, ada metode, hasil, dan kesimpulan dalam satu paragraf. Tidak lebih dari 250 kata. Ini sudah oke. Kalau memang sudah diperbaikin. Tapi kenapa tidak Ibu hapus ya? Nah, oke. Terus kemudian kalau judul Ibu ini sudah jelas ya, beda dengan Ibu Santi tadi. Ya, ini sudah tahu apa nama faktor dampak lingkungan, perspektif perlindungan dalam penegakan hukum lingkungan. Karena kan limbah itu besar ya. Oke, kemudian rumusan bagaimana efektivitas peran hukum lingkungan dalam mengelola lingkungan hidup. Oke, ini udah oke Ibu. Strata approach, oh ini dia, history approach, kasus approach, ya, pendekatan kasus, efektivitas hasil, harus membahas permasalahan yang ditarik dari belakang. Oke. Masalah keduanya mana Bu? Oke. Ini paragrafnya terlalu panjang Ibu. Ini paragraf terlalu panjang. Sampai tidak ada spasi. Tidak ada ini alinea. Ini misalnya gini ya. Terus kemudian ini panjang ini Bu. Ini terlalu panjang, jadi harus dibagi lagi dalam bentuk paragraf ya, seperti gini. Ini panjang kali Ibu, jadi Ibu nanti ini contoh aja Bu ya, bukan harus di situ. Cuma ini terlalu panjang. Nah, kayak gini ya Bu ya. Jadi nanti PR Ibu, ini kalimatnya panjang juga semua Bu. Dia tidak lebih dari 50 kata kalau saya tidak salah. Ini 394 paragraf. Ini udah kepanjangan kali ini Bu. Kalau ke bawah misalnya sudah 444 kata. Ini kepanjangan Bu. Dari satu paragraf, minimal paragraf itu 50, 70 udah oke. Ini kepanjangan Bu ya. Jadi nanti Ibu baca lagi, buat alinea baru lagi. Ini kepanjangan semua Bu. Ya. Oke. Ini semua kepanjangan nih. Ya. Oke, ini kepanjangan nih semua. Oke, baru saya lihat ini. Terus kemudian apa yang menjadi kesimpulan Ibu dari limbah MBG ini? Nah, biasanya dalam kesimpulan itu berdasarkan analisis di atas maka dapat diberikan kesimpulan ya, kesimpulan yang relevan dalam penulisan dalam penelitian ini. Nah, adapun yang menjadi kesimpulan dan sarana gitulah Bu, ada sarannya. Antara lain, kenapa saya buat antara lain? Ibu kan ada
biasanya kesimpulan itu harus kesimpulan itu kan permasalahan yang ibu buat itu ada dua. Makanya kesimpulan itu ibu juga harus ada dua, ya. Nah, karena kan ibu ini dia. Nah, apa kesimpulan dari apa yang menjadi kesimpulan dari dua ini? Misalnya ini satu, bla 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 bla, ya kan? Terus kemudian kesimpulan dua, dah. Nah, seperti ini Bu. Nah, dah. Ini contoh saya ambil. Nah, ini dia. Ini kesimpulan. Kesimpulan satu dan kesimpulan dua. Bagaimana fungsi AMDAL? Apa yang Ibu jadi simpulkan? Sudah. Kemudian adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah sarannya boleh lebih dari dua. Apa yang Ibu sarankan terkait pelaksanaan MBG terkait limbah? Boleh ada dua biji, jadi lebih dari dua boleh, karena saran tuh boleh. Satu, terhadap pengelola, ya kan, terhadap dinas lingkungan hidup, terhadap masyarakat, terhadap pengelola. Pengelola itu boleh. Cuman saya bilang, kalau di kesimpulan ini, penutup ini, ya, karena sarannya ada dua, maka kesimpulannya pun buat dua Ibu, nggak boleh satu dalam bentuk, ya, seperti itu. Dah dua. Jadi seperti ini kan manis dia, harus ada perbedaannya, ya, paham Bu ya? Jadi nanti Ibu perbaiki lagi boleh, tapi ini nggak susah nih. Kalau yang Ibu Santi tadi agak berat ya, karena hampir 80% kan harus beliau ganti. Nah, kalau Ibu tinggal menambah kekurangannya saja, jadi nggak susah. Oke Bu ya? Oke, kita jangan dulu keluar Ibu, belum lagi selesai kita. Oke, sama-sama. Oke. Terus kemudian kita tengok lagi, saya kasih catatan ini karena memang sudah oke, saya kasih 90. Ibu Sarah ya, terkait paragraf jangan terlalu panjang. Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalahnya ada berapa. Jika ada dua, maka kesimpulannya juga ada dua. Oke. Terus kita buka lagi siapa ini. Kemudian kok saya? Apa Ibu Sarah ya? Oke. Kemudian Bapak Lutfi Setiawan hadir. Bapak Lutfi Setiawan. Bapak Lutfi Setiawan hadir. Bapak Lutfi Setiawan hadir.
Bapak Lutfi Setiawan hadirkah? Oke, kita ulangi lagi. Terus kemudian Bapak Muhammad Rapli ini kalau nggak salah yang sudah terpublis ya. Kalau sudah terpublis saya nggak ganggu lagi. Oke, ini udah. Oke, dia dapat LOA. Oke, untuk Bapak Setiawan ini Bapak Ibu sudah selesai dia ya, karena dia sudah publish ke jurnal. Oke, mantap. Saya kasih 100 karena mereka udah publish Bapak Muhammad Rapli. Oke, selanjutnya ke